cikal bakal Kerajaan Arab Saudi. Cerita pilu di balik Chop Chop Square. Masjid bersejarah. Berziarah di Uzbekistan. Kota kelahiran Imam Besar Islam. Riwayat hadis termasyhur. Makam para nabi di Yordania. Kiblat pertama umat Muslim. Mari berwisata religi ke Timur Tengah. Saya mengawali perjalanan saya di ibu kota negara, Riyadh. Disinilah cikal bakal sejarah Kerajaan Arab Saudi, kota lama di Riyadh. Berjalan di dalam kota lama serasa menjelajah Arab Saudi 350 tahun lampau. Tidak ada yang diubah. Keaslian bangunan masih dijaga dan dipelihara oleh pemerintah. Tak hanya menjadi kota pembelajaran sejarah, Riyadh juga menjadi tujuan wisata warga lokal, terutama keluarga. Mendalami sejarah Kerajaan Arab Saudi tak jauh dari Riyadh, masih di pusat kota lama, saya melanjutkan perjalanan ke Museum Masmak. Museum Masmak dulunya adalah benteng. Bangunan ini berdinding tebal, dibuat dari tanah liat, terletak di pusat kota. Benteng Masmak memiliki peran penting dalam perebutan kembali Riyadh dari Turki 200 tahun lalu. Berkeliling Al-Masmak Museum ini, kita bisa melihat wajah raja pertama Saudi Arabia, yaitu King Abdul Aziz. Karena disinilah King Abdul Aziz pertama menyerang Riyadh dan menjadi asal-usul berdirinya negara Saudi Arabia atau Kerajaan Saudi Arabia yang sekarang ini. Beberapa tahun lalu ada jadwal tertentu di mana perempuan hanya boleh masuk ke museum di waktu-waktu yang ditentukan. Namun kini, museum telah bebas dibuka bagi siapa saja. Assalamualaikum. I'm Amalina from Indonesia. And you, sir? I'm Majid. My name is Majid. I'm from Pakistan. I was working. So I heard that women can only enter this museum in certain days, like Family Day, like today, Thursday. Is that true? Still happening here? No, actually that is the old timing, but this ministry is allowed now. You can come anytime. We start at 8 in the morning and we close is the 9 is the night. It's 13 hour. You can come anytime. If it's an individual or like a family, you can come anytime. Just Fridays only we don't open is the morning. Just is the evening time. After the prayer. After the Friday prayer. after the 3. No, after Asr prayer. After Asr prayer, yeah. And we close is Fridays 8, not a 9. But Saturday and Saturday, Sunday is all days is we start in the 8 in the morning when we close is the 9 is the night. And this is the like the gifts
museum, the gift shop Yeah, it's here, like a souvenir. Made is in locally made. Is made by Riyadh. Saudi Arabia. Actually, Saudi Arabia. my company make a gift for ministry. Oh, If you see in the pictures, any prime minister, any guest of Saudi government came Saudi Arabia, and this is my company make the gifts. We sell the ministry, and ministry gives the gifts. It's like that. what is the special souvenir in Riyadh, in Saudi Arabia, that we tourists should have? Okay, This? I show you some pieces. Yeah. This is the museum building. Oh, Yeah. This is Al Masmak. Al-Masmak. Yeah, this And is it's always- made from? This is like a stone, but with Oh, the it's hand stone. cutting is yeah, is Oh, hand cutting is wow. all. It's handmade. And other, you have like this. This is very special. This is Arabic coffee pots. Oh, wow. This is Arabic coffee, and this is gold plated. Keluar dari Masmak, saya memasuki Dira Square. Walaupun sering menjadi lokasi anak-anak dan pemuda menghabiskan waktu di sore hari, turis asing sering menyebut lokasi ini dengan istilah Chop Chop Square. Ada cerita menyedihkan di balik penamaan tempat ini. Ini adalah masjid di mana setiap pekan dilakukan hukuman secara syariat Islam. Salah satunya hukuman pancung. Di tempat saya berdiri ini, tempat di mana setiap Jumat para orang-orang yang dihukum atau divonis bersalah dihukum pancung di sini. Dari ibu kota Riyadh, saya melanjutkan perjalanan ke kota suci Mekah. Melalui jalan darat, jarak Riyadh ke Mekah sejauh 869 km. Dan saya pun harus menempuh 12 jam perjalanan menuju ke Tanah Suci. Tujuan pertama saya di Tanah Suci adalah Wadi Mina, menuju ke sebuah masjid bersejarah Al-Bai'at. Masjid ini termasuk bangunan bersejarah yang baru saja ditemukan keberadaannya, yaitu di tahun 2005. Bai'at berarti sumpah setia, dan diyakini di masjid inilah sumpah setia kaum Madinah kepada Rasulullah SAW untuk memeluk agama Islam dilakukan. Lokasi kedua yang saya datangi adalah Jabal Rahmah di bagian timur Padang Arafah. Sebuah bukit yang secara harfiah diartikan sebagai bukit kasih sayang karena diyakini menjadi tempat pertemuan Adam dan Hawa. Para wisatawan dapat dengan bebas mengunjungi dan berdoa di Jabal Rahmah. Namun di musim haji, hampir seluruh bukit ini akan berwarna putih dipenuhi oleh para jamaah. Bukhara dikenal sebagai kota kelahiran para imam besar Islam. Hari berikutnya saya khusus melakukan ziarah ke beberapa makam imam berpengaruh yang berada di Uzbekistan. Masih di kota Bukhara, disinilah Syekh Muhammad Bahauddin Al-Bukhari An-Naqsyabandi disemayamkan. Jadi disinilah makam Bahauddin Naqsyaband atau tarekat leader atau pemimpin tarekat Naqsyabandiyah. Ia lahir di Bukhara, kemudian dimakamkan di sini, dan sekarang ini menjadi tempat ziarah atau tempat berkunjung para turis. Mereka datang untuk mendoakan atau sekedar melihat-lihat sekitar. Beliau adalah seorang wali, pemimpin tarekat Naqsyabandiyah yang cukup besar dan berpengaruh dalam gerakan tasawuf. Umatnya tersebar di seluruh dunia, bahkan hingga di Indonesia. Tarekat Naqsyabandiyah dipandang mampu mempertahankan keislaman di Asia Tengah dan Eropa Timur di tengah komunisme Rusia pada abad ke-13.
Oke, hari ini kita akan ke Samarkand sekitar 5 jam dari Bukhara dan kita akan ziarah ke beberapa makam tokoh nasional dan juga tokoh Islam. Ayo. Kami melanjutkan perjalanan menuju Samarkand. Imam besar umat Islam Amirul Mukminin fil Hadis Imam Bukhari dilahirkan di Bukhara dan disemayamkan di Samarkand. Memasuki komplek makam, para pengunjung wajib mensucikan diri atau melakukan wudhu di tempat yang disediakan. Makam Imam Bukhari berada di tengah, dihiasi bangunan porselen yang indah dengan warna dominan biru bertuliskan ayat suci Al-Quran. Imam Al-Bukhari, perawi hadis yang memiliki julukan sebagai sang penjaga hadis, sanggup menghafal sekitar 600.000 lebih hadis dan 7.000 diantaranya dibukukan dan dinyatakan sahih. Nah, makam Imam Al-Bukhari ini memiliki kedekatan tersendiri dengan Indonesia karena pada tahun 65 Presiden Soekarno diundang untuk datang ke Uni Soviet. Salah satu syarat yang diajukan untuk pemerintah Uni Soviet bila ingin mengundang beliau adalah harus merenovasi makam Imam Al-Bukhari. Maka pemerintah Soviet pun memugar dan memperindah makam Imam Bukhari hingga menjadi megah seperti ini. Ziyoratgohga juda ham ko'p ziyoratchilar tashrif buyurmoqda. Imom Buxoriy bilan Indoneziya xalqini bog'lab turadigan asosiy bir voqea bu Sovet tizimida 1950-yil, 60-yillarda Indoneziya prezidenti Sukarno o'sha Moskvaga kelishligi va bu joyda ziyorat qilishligi taklif bo'lgan. Dan cerita Soekarno pun masih sering diceritakan kepada seluruh peziarah hingga saat ini. Kompleksnya terletak di Desa Hartang, 25 km dari pusat kota. Pengunjung hanya diperbolehkan berdoa di sekitar bangunan. Makam asli tempat disemayamkannya jenazah sang imam berada di bawah bangunan megah. Dan kali ini saya pun diizinkan untuk turun dan mengirimkan doa langsung di hadapan makam asli sang imam. Imam Bukhari terkenal dengan kepandaiannya. Sejarah mencatat lebih dari 600.000 hadis bisa ia hafalkan. Alhamdulillah tadi diizinin masuk ke dalam, itu adalah makam aslinya Imam Al-Bukhari. Kalau yang di atasnya sudah simbol atau restorasi. Jadi hawa sejuk sangat terasa di sekitar makam, dengan pohon yang rindang dan dihiasi arsitektur bangunan bersejarah yang megah. Di komplek makam ini terdapat juga perpustakaan dan masjid. Masjid ini biasa digunakan para pengunjung atau turis untuk singgah menunaikan sholat. Hampir sama dengan Bukhara, Samarkand adalah kota yang dilalui jalur sutra kuno di Uzbekistan. Maka jejak peradaban Islam di sini pun terlihat sangat kental. Seorang Muslim, Ibnu Battuta, menggambarkan Samarkand sebagai salah satu kota terbaik, teragung, dan paling sempurna dalam hal keindahannya. Mengunjungi alun-alun Registan, saya pun memahami kenapa Ibnu Battuta terpikat dengan kota ini. Registan adalah jantung dari kota Samarkand di masa dinasti Timurid. 3 madrasah yang sangat megah berdiri di area Registan: Ulughbek, Sherdor, dan Madrasah Tilakori. from Bukhara and then we are here in Samarkand. So can you tell us about it? Yeah, now we are arrived in Samarkand city. Yes, Samarkand. So after
Imam al-Bukhari complex, the first central complex is Registan Square. Yeah, Registan Square, 3 madrasa faces each other. So in the left hand, this is Mirza Ulugh-Bek Madrasa, belonging to 16th century. Yeah, and Mirza Ulugh-Bek lived in 16th century after Amir Temur's grandson. Yeah, Mirza Ulugh-Bek ordered to build this madrasa for students to study different science, most religious science. So in front of us there is Tilla Kore Madrasa. Yeah? Tilla Kore Madrasa means Tilla is golden. Yeah? Kore is a golden imam. On the right hand there is Sherdar Madrasa. Yeah? Sherdar Madrasa. Why we call Sherdar? Sher means in English tiger. Yeah? In 16th century in Central Asia we had a lot of tigers. So on the top of the building there is 2 pictures of tiger. Registan menjadi tempat berkumpul warga dan turis untuk menikmati angin musim semi. Mengunjungi Jordania yang berada di Jazirah Arab ini tentunya kita jangan melewatkan wisata religi Islam dengan mengunjungi dan berziarah ke makam para nabi. Saya pun berkesempatan mengunjungi beberapa makam nabi yang letaknya tidak jauh dari Laut Mati, tepatnya di Provinsi Balka, Jordania. Tibalah kami di makam Nabi Syuaib. Tempat ini disebut sebagai Lembah Syuaib atau Wadi Syuaib karena Nabi Syuaib pernah tinggal dan meninggal di kawasan ini. Nabi Syuaib namanya disebut 11 kali dalam Al-Quran. Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum Madian dan Aikah untuk memperingati mereka akan kelakuan buruk mereka yang suka mengurangi timbangan dan mendapatkan keuntungan dari cara menipu. Jordania memang terkenal dengan makam Nabi dan sahabatnya. Itu dia kenapa traveler Muslim senang sekali ke Jordania, karena mereka akan kembali lagi mengulas sejarah yang ditulis dalam Al-Quran. Dan saat ini, inilah makam Nabi Syuaib. Tidak jauh dari makam Nabi Syuaib, saya pun mengunjungi makam Nabi Yusha. Nabi Yusha ialah nabi yang memimpin Bani Israel ke Palestina setelah Nabi Musa wafat. Makam Nabi pada umumnya memang lebih panjang dari makam orang-orang biasa, tetapi saya sedikit terkesima melihat makam Nabi Yusha ini karena ukurannya yang memang luas dan lebih panjang. Ternyata panjangnya makam Nabi Yusha ini ialah karena pada saat dibangun tidak diketahui secara persis di mana jasad dari Nabi Yusha ini. Kami pun menyempatkan berdoa yang dipimpin oleh salah satu juru kunci makam. Beberapa makam Nabi di Jordania ini telah direnovasi sebagai bentuk kepedulian pemerintah Jordania terhadap makam-makam Nabi. Tidak mau menyia-nyiakan kesempatan, kami pun melanjutkan perjalanan ke Provinsi Karab, tepatnya di daerah Al-Mazar dan Al-Janubi. Kami menyempatkan berziarah ke makam 3 sahabat Nabi yang berjaya pada Perang Mu'tah. Mereka ialah Ja'far bin Abi Thalib, Zaid bin Haretha, dan Abdullah bin Rawahah. Setelah cukup puas berziarah, saya pun melanjutkan perjalanan menuju Kota Aman. Di Kota Aman ini juga banyak tempat wisata yang bisa kita kunjungi. Tempat kunjungan wisata yang favorit di Kota Aman yaitu Aman Citadel dan Roman Amphitheater. Kedua peninggalan bersejarah ini adalah bukti nyata pendudukan bangsa Romawi kuno di tanah Jordania saat itu. Ya, perjalanan hari ketiga kita akan melanjutkan perjalanan ke Masjidil Aqsa. Masjid Aqsa.
Lokasi Masjid Al-Aqsa ini tidak jauh dari tempat kami menginap. Kita parkir di suatu tempat, dan dari tempat parkir itu jaraknya sekitar berapa ya? 15 menit lah kalau jalan kaki. 15 menitan lah kalau jalan kaki. Tibalah saya di Masjid Al-Aqsa, masjid yang merupakan kiblat utama umat muslim sebelum di Ka'bah Mekah. Dan pertama masjid yang dibangun oleh menurut umat Islam ada Nabi Sulaiman alaihi salam yang dibangun pertama Masjid Aqsa. Penjagaan di kawasan Komplek Al-Aqsa ini cukup ketat karena konflik yang terjadi antara negara Israel dan Palestina membuat tidak semua wisatawan bisa masuk ke sini. Di sini, pakaian pun tidak boleh sembarangan, terutama bagi wanita. Wanita harus mengenakan pakaian tertutup karena tidak ada umat agama lain yang boleh masuk ke masjid ini. Dan bagi Anda yang ingin membawa kamera, pastikan membawa kamera yang mudah dibawa dan kamera dengan perangkat yang sederhana. Nabi Muhammad SAW waktu Isra dan Mi'raj yang naik ke surga di sini. Kubah, ini ada kubah di atas. Sakhra, ini ada sakhra di dalam bahasa Arab ada sakhra, yaitu ada batu asli. Yang dimana Nabi Muhammad SAW naik ke surga Sidratul Muntaha. Berkunjung ke tempat ini mengingatkan kami tentang kisah Nabi Muhammad SAW pada saat melakukan Isra Mi'raj, tepatnya di kubah batu yang menjadi saksi perjalanan Nabi ke langit ketujuh. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.